Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Zuelda dengan NIM 230413014 akan melakukan presentasi dan mereview artikel yang berjudul Implementasi Algoritma Kriptografi RSA untuk Enkripsi dan Dekripsi Pesan Email, ditulis oleh Albert Ginting, Rizal Isnanto, dan Ika Pertiwi dari Universitas Diponegoro, dan diterbitkan dalam Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer. Apa yang melatar belakangi penulis melakukan pengujian ini? Karena komunikasi saat ini sudah berkembang sangat pesat, khususnya email yang rentan terhadap ancaman keamanan. Lalu apa saja aspek keamanannya? Ada kerahasiaan, integritas data, autentikasi, dan non-repudiasi. Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh penulis? Yaitu membuat suatu sistem untuk melakukan proses penyandian dan perkodean sebelum pengiriman pesan. Lalu tujuan dan ruang lingkup dari pengujian ini, tujuannya adalah merancang dan membangun beberapa aplikasi email klien yang mampu melakukan enkripsi dan dekripsi dengan menerapkan algoritma RSA agar komunikasi email dapat berjalan dengan aman. Lalu batasannya adalah hanya mengamankan isi email berupa plain text, bukan jalur transfernya. Kemudian implementasinya menggunakan bahasa pemrograman Java dengan IDE NetBeans dan server Google Mail. Lalu dalam metode ini ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah pendekatan, di mana melakukan perancangan dan pembangunan perwarupa mail klien dengan fitur enkripsi dan dekripsi pesan. Yang kedua adalah eksperimen. Ada dua tahapan, yaitu mengunduh email dari server Google, lalu mengenkripsi pesan, kemudian dekripsi pesan yang terenkripsi untuk memverifikasi pesan ke dalam plain text semula. Lalu masuk ke algoritma RSA. Algoritma RSA sendiri adalah algoritma kunci asimetris menggunakan kunci publik PK untuk enkripsi dan kunci pribadi SK untuk dekripsi. Nah, keamanan ini didasarkan pada kesulitan pemfaktoran bilangan prima yang besar. Nah, algoritma RSA ini ada dua tahapan, enkripsi dan dekripsi. Enkripsinya ada beberapa tahap seperti plain text diubah ke bentuk bilangan dengan kode ASCII. Kemudian plain text dinyatakan ke blok-blok dalam selang 0 sampai n-1, dan setiap blok akan dienkripsi kembali menjadi blok C ke I dengan rumus YI sama dengan SI pangkat MPK modulo R. Kemudian proses dekripsinya, blok ciphertext tadi didekripsi menjadi blok XI dengan rumus XI sama dengan YI pangkat SK atau kunci pribadi dengan modulo R. Kemudian bloknya akan diubah kembali ke huruf dengan kode ASCII. Metode yang selanjutnya adalah perancangan sistem. Nah, penulis ini membuat suatu diagram UML berupa use case dan sequence diagram. UML-nya adalah seperti gambar di sini, di mana ada pemakai dan Google Mail server bisa melakukan menulis pesan, membalas pesan, mengirim pesan, mengenkripsi, dan menghapus pesan. Nah, tahap yang terakhir adalah hasil pengujian. Bagaimana hasil yang didapatkan dari proses pengujian ini? Ada beberapa hasil seperti aplikasi berhasil mengimplementasikan RSA untuk mengirim, menerima, mengenkripsi, dan dekripsi email. Kemudian yang kedua, satu pesan asli dapat menghasilkan ciphertext yang berbeda-beda. Dikarenakan nilai P dan Q untuk pembagian kuncinya dipilih secara acak dalam setiap proses. Kemudian pesan tes dengan kode ASCII 8411115 berhasil dienkripsi menjadi ciphertext, misalnya 631797, dan didekripsi kembali menjadi pesan asli yang sama. Dan yang terakhir adalah untuk mendekripsi pesannya, pengguna harus memasukkan password. Hal ini untuk menambah pengamanan. Hasilnya adalah seperti ini, di mana hasil enkripsi kata tes menjadi kode ASCII. Kemudian hasil dekripsi dan kesimpulan yang didapatkan berupa aplikasi perwarupa RSA berjalan dengan baik dan tujuan keamanan tercapai, dan pesan asli dapat menghasilkan ciphertext berbeda dengan pembangkitan kunci RSA bersifat acak bernilai P dan Q. Sekian review paper dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.